Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan memasuki bab editorial yang kemarin itu mungkin belum maksimal. Nah, ini adalah materi yang bisa kalian pahami lebih maksimal lagi. Yang pertama, teks editorial ini adalah satu contoh teks editorial. Nah, pengertian teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang menjadi fenomenal, kontroversial, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Artinya aktual itu lagi dibicarakan, lagi hangat dibicarakan saat ini. Kemudian isinya ada berupa fakta, tetapi selain fakta, fenomena kontroversial, editorial itu yang paling unik, yang paling khas itu ada di pendapat atau opini redaksi terhadap berita yang baru muncul tersebut. Sehingga karena berupa opini, maka biasanya berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, ataupun saran. Beda dengan berita, kalau berita kan tidak bisa memihak, tapi kalau editorial itu boleh karena berupa kritikan. Nah, kritikan di dalam nanti bisa kalian cek ya dengan bacaan di atas. Kritikan yang ada di sini di contoh itu adalah kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ada kata tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Itu adalah sebuah kritik yang memang ditujukan kepada pemerintah. Jadi menulis kritikan terhadap pemerintah terhadap berita yang mungkin sebelumnya ada berita tentang kenaikan harga BBM. Kemudian contoh yang saya contohkan ini adalah contoh editorialnya. Jadi contoh editorialnya dari teks yang beritanya, tapi beritanya tidak ada di sini. Itu adalah yang dicontohkan adalah teks editorialnya. Kemudian untuk penilaiannya itu adalah Pertamina tidak semata-mata, jadi menilai Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat. Nah, itu adalah penilaian terhadap Pertamina. Kemudian prediksi. Redaksi menduga, redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah, ada prediksi kan, ada kata menduga. Lalu harapan itu ada kata seharusnya. Cirinya memang harus kata harus, seharusnya, dan seterusnya. Lalu sarannya terhadap masalah tersebut. Nah, fungsi teks editorial itu yang pertama adalah menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang ketiga memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nomor 4 adalah memberikan penilaian moral tentang isu tersebut, dan nomor 5 adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah atau isu topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Kemudian untuk menganalisis struktur teks editorial itu ada 3. Jadi kalau kita mau buat teks editorial, jangan lupa 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalau kita membuat membuat teks editorial itu, yang pertama tidak boleh lepas dari pendahuluan. Pendahuluan itu dinamakan tesis atau pengenalan isu. Sebenarnya semua teks itu kalau kita kalau kita membuat itu tidak bisa lepas dari yang namanya 3, pendahuluan, isi, sama penutup. Semuanya begitu awalnya. Namun sebutannya beda-beda. Kalau dalam teks editorial itu awalannya atau pendahuluannya itu ada yang diawali dengan namanya pengenalan isu atau tesis. Nah, pengenalan isu itu bagian pendahuluan, fungsinya mengenalkan isu. Jadi mengenalkan dulu isunya apa gitu yang ada di berita tersebut. Misalnya tentang lumpur lapindo, isu yang diangkat misalnya dari berita. Kemudian redaksi mempunyai pandangan, kalau begitu kita akan membuat kritikan tentang berita itu, berita yang tentang lumpur lapindo yang sudah tayang gitu ya. Kemudian di peristiwanya jelas yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Mungkin saat ini orang lagi banyak membicarakan masalah undang-undang cipta kerja dan sebagainya itu ya, itu lagi juga. Nah, yang nomor 2 adalah penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan. Artinya bagian ini ada bagian yang terbanyak. Isinya ya kritik, ya bagian argumen kita, semuanya itu tercurah di bagian yang nomor 2 ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah penegasan. Artinya apa yang kita tulis itu kemudian ditutup dengan penegasan, ada simpulan, saran, atau rekomendasi. Jadi sarannya apa?
Nah, untuk menganalisis kaidah kebahasaan itu semua teks itu tidak lepas dari kaidah kebahasaan. Jadi bahasa Indonesia itu memang ruhnya di situ. Kalau kita membuat sesuatu tidak ada kebahasaannya ya bukan bahasa Indonesia. Jadi ruhnya memang ada di kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi kalimat pertanyaan tapi tidak butuh jawaban, sebab itu hanya sebatas ungkapan atau tulisan pendapat teks, tulisan kita, pendapat kita, tapi tidak perlu jawaban orang. Kemudian misalnya begini, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Tetapi kemudian tidak itu ditulis pemerintah tidak tahu, enggak, tapi langsung menulis di kritikan berikutnya. Jadi ada kata kalimatannya yang tidak memerlukan jawaban. Bagaimana pemerintah mengetahui, misalnya kalau misalnya rakyatnya seperti ini misalnya, dan seterusnya. Kemudian nomor 2, menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu biasanya yang sering dipakai di masyarakat. Orang itu dengarnya itu ndak awam gitu. Misalnya terkaget-kaget, pencitraan, menengarai dan sebagainya. Yang ketiga ada menggunakan kata ganti penunjuk. Artinya bisa merujuk pada waktu, tempat atau peristiwa. Misalnya dalam contoh A, sungguh kenaikan harga itu, ada kata itu tuh merujuk kepada peristiwa, yaitu kenaikan harga. Berdasarkan simpulan rapat itulah itu berarti peristiwa rapat. Kemudian rasa mustahil atau pemerintah dalam hal ini itu merujuk pada apa gitu, apakah merujuk pada waktu, tempat ataukah peristiwa. Nomor 4, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas, artinya penyebab, sebab akibat ya, ada kata sebab, karena, sebab, oleh sebab itu dan sebagainya. Ini ada karena dan seterusnya. Lalu kemudian menulis teks editorial. Anak-anak, jika kita menulis teks editorial itu biasanya kita harus membaca dulu teksnya apa. Jadi 3 teks editorial dari sumber media mana. Kita harus cari teks yang teks editorial sebagai bahan bahan referensi kita. Bagaimana sih teks editorial itu supaya kita tidak salah menulis. Dan itu referensinya bisa 3 atau lebih yang harus dibaca terlebih dahulu. Lalu kemudian didata isu-isu utama yang muncul, didata, lalu kemudian dibuat sebuah pernyataan umum atau tesis, jadi sebuah pendahuluan. Kemudian setelah itu data-data itu lalu dikembangkan menjadi argumennya. Sebelum dikembangkan sebagai argumen, kita harus cari data-data pendukung. Jadi dari isu-isu utama tadi itu kita harus mencari referensi. Apakah kita mengkritik itu harus ada bukti. Jadi tidak boleh kita mengkritik sekedar mengkritik saja, tetapi harus ada bukti. Bukti itu harus merujuk pada referensi. Kalau tidak ya dari buku, majalah, BPS, artikel, jurnal dan sebagainya. Yang nomor 4 itu kemudian setelah itu dibuatlah argumen. Setelah kita punya data isunya, lalu kemudian kita punya referensi rujukannya, lalu kita buat argumen atau pendapat kita tulis. Kritik-kritik itu kita tulis semua. Argumen yang kamu buat terperinci itu akhirnya dibuatlah sebuah karya atau tulisan kita tentang kritik atau teks editorial. Jadi sebuah pendapat, di situ ada pendapat kamu, ada kritik kamu, ada penilaian, ada harapan. Nah, setelah itu baru yang terakhir bagian penutup. Setelah di bagian 4 itu adalah di bagian isi atau mengungkapkan argumennya, lalu ditutup dengan bagian penegasan. Penegasannya itu berupa saran atau rekomendasi dan berikan solusi apa yang kamu tulis di argumen tadi itu, kamu kasih solusi. Permasalahan yang muncul yang kamu kritik itu apa? Kasih solusi di situ. Nah, kemudian tulislah 8 sampai 10 paragraf. Jadi satu paragrafnya bisa 2 sampai 3 kalimat. Nah, itu saja dari saya untuk teks editorial. Selanjutnya nanti kita lanjutkan latihan soal UNAS lagi. Terima kasih. Kalau kurang mengerti silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.